Bung Imam, ada masalah serius yang hari ini menjangkiti generasi muda dan banyak riset juga yang kemudian mengafirmasi itu bahwa kesehatan mental generasi muda kita hari ini itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Sebetulnya apa yang menjadi faktor-faktor determinan terjadinya kesehatan mental yang luar biasa parah itu, dan tidak saja di negara-negara, katakanlah negara-negara Eropa, termasuk negara-negara yang religius seperti Indonesia juga ternyata ikut terjangkit masalah kesehatan mental ini. Apa uh, gejala apa ini sebetulnya? Ya, tepatnya gangguan mental gitu ya. Bukan kesehatan mental. Ya memang gangguan kesehatan mental, lengkapnya begitu. Jadi persoalan gangguan mental ini terjadi karena kita sering melihat sesuatu yang kita tidak butuhkan. Yang saya maksud kita di sini itu bukan hanya kesenangan, tetapi juga akal pikiran, bahkan jiwa. Dalam riset terbaru memang disebutkan kebanyakan stalking atau scrolling media sosial yang dia secara mutu kontennya memang rendah, itu menimbulkan satu hal yang sangat mengerikan, yaitu brain rot, itu pembusukan otak. Jadi persoalan mental yang dihadapi oleh anak muda hari ini itu sebenarnya muncul karena perilaku yang kemudian dipicu oleh apa yang mereka lihat. Misalnya ini, mau lebaran begini, itu iklan banyak sekali, mulai iklan pakaian, sepatu, jam tangan sampai handphone gitu ya. Kalau itu terus yang mereka lihat, sedangkan mereka tidak memiliki uang yang cukup, tapi mereka berkeinginan, itu bisa stres itu. Berarti kan di sini dia memiliki satu imajinasi, satu keinginan berdasarkan iklan gitu. Nah, kalau mereka menyadari bahwa membaca buku, membaca artikel lebih penting untuk mereka jadikan pilihan, kemungkinan kena gangguan mental itu kecil. Kenapa? Karena di dalam membaca itu ada proses untuk saraf-saraf otak bekerja. Dan saraf-saraf otak yang bekerja ini seperti otot kaki yang dipakai berolahraga. Dia tidak akan kesulitan untuk kesehatan berjalan, beraktivitas, dan seterusnya. Sementara lebih jauh lagi kalau kita mau melihat secara lebih objektif tentang bagaimana memelihara kesehatan mental itu adalah dengan mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan, seperti baca Al-Quran. Nah, kemarin tuh kita sama-sama tahu ada seorang nenek-nenek 84 tahun, dia tidak pikun, bahkan dia sangat aktif, tetap disiplin. Itu karena yang mereka baca atau yang dia baca memang perkara yang positif, perkara yang penting. Dan kalau kita mau selamat dari gangguan mental, jauhi hal-hal yang tidak punya nilai, kualitas, dan mutu untuk akal dan hati kita. Nah, kalau itu dibiasakan, maka akan muncul kekuatan mental. Nah, kapan dan di mana kita mencarinya? Ini kan masih 10 terakhir Ramadan. Jadi perbanyak saja kebaikan-kebaikan itu dan berusahalah untuk menjadi orang yang cerdas dengan handphonenya itu. Bukan malah tergilas karena tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Saya kira seperti itu.